Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Makota Sibruk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul menjalankan aktivitas rutinitas ibadah kita, istiqomah kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai 32 ya, halaman 32 wan nisa fi darban kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 32 baris kelima. Wan nisa'u fihi darban. Wan nisa'u ya fihi darban, dalam tolak itu bahwa perempuan itu dibagi menjadi dua. Seorang perempuan dalam masalah tolak, dalam masalah talak ya, ini dibagi menjadi dua. Darbun fi tolakihinna sunnah. Yang pertama yaitu tolak wanita yang bisa atau wanita itu ditalak secara sunnah wa bid'atun atau bid'ah. Nah, di antara tolak yang namanya tolak itu ada sunnah, ada bid'ah. Gitu. Tolak itu ya, talak itu ada sunnah, ada bid'ah. Wa hunna datul haidi, yang dinamakan talak sunnah wa bid'ah itu adalah wanita-wanita yang masih normal. Maksudnya wanita-wanita yang masih proses suci haidnya itu masih berjalan. Ya. Isinya masih sehat, masih suci, kadang ya haid, kadang sehat, itu nanti masuk kategori kepada tolak sunnah dan tolak bid'ah. Fasunnah, nah yang pertama sunnah itu apa? Tolak sunnah. Tolak sunnah itu ayyuki atolak fi dhuhri ghairi mujami'i fihi. Ya. Jadi tolak sunnah itu tolak yang jatuh. Ayyuki jatuh atolaka tolak fi dhuhri ghairi. Fi dhuhrin di dalam keadaan suci. Ghairu mujami'in fihi, dan belum dicampuri. Kita mau mentalak seorang wanita. Wanita ini ya dalam kondisi suci, tidak haid.
kemudian pas awal suci suaminya belum sempat menggauli, berarti benar-benar masih suci, ya, benar-benar masih suci. Nah ini kalau memang mau ditalak, ini sangat-sangat dianjurkan kalau memang mau ada niat tolak. Karena apa? Kalau belum digauli itu berarti pokoknya belum ada benih dari seorang suami yang mau menceraikan itu. Berarti benar-benar suci karena habis haid. Kalau wanita habis haid itu benar-benar subur suci, ya, begitu. Nah, talak yang jatuh seperti itulah yang sangat diperbolehkan, yang diperbolehkan, bahkan sunnah. Lebih baik itu pas dalam kondisi suci dan belum digauli, belum dicampuri sama suaminya. Itu kalau ada terjadi perceraian atau talak. Ini dinamakan tolak sunnah. Jadi yang dimaksud tolak sunnah adalah ayyuki'a, yaitu yang jatuh apa tolakun tolak, apa tolaka tolak, fi duhrin, di dalam keadaan suci, ghairi mujami'in fihi, dan belum dicampuri atau belum dijima. Nah kemudian wal bid'ah. Bid'ah ini adalah salah satu jenis talak yang diharamkan, yang nggak boleh. Ayyuki at-tolak, yaitu jatuhnya tolak fil haiti, dalam kondisi haid, au fi duhrin, atau dalam kondisi suci, jama'aha, namun sudah dijama, namun sudah dijima, sudah digauli. Kondisi suci tapi udah digauli. Nah, jangan dulu, kalau bisa menunggu haid lagi baru suci, itu Pak. Ya, jadi jama'a fihi, sudah dijima. Jadi ketika wanita itu dalam kondisi haid, ya, seharusnya jangan ditalak dulu, nunggu suci baru. Kemudian wadarbun bagian kedua, wanita yang bagian kedua ini yang mau dicerai, laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'an. Bagian wanita yang kedua ini tidak ada baginya tolak sunnah wala bid'ah, dan juga tolak bid'ah. Wahunna arbaun, mereka ada 4 wanita. Jadi ya, nggak berlaku yang namanya tolak sunnah dan tolak bid'ah, nggak berlaku bagi 4 wanita ini. Yang pertama adalah as-shaghirah, wanita perempuan yang belum balik. Ada nggak orang yang menikahi wanita yang belum balik? Ya ada, boleh hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah, itu udah balik belum? Nah, ketika kita menikahi wanita yang belum balik tapi sudah dewasa, udah pokoknya belum balik, maka nggak berlaku baginya tolak sunnah dan tolak bid'ah. Ya udah, cerai ya cerai aja, nggak apa-apa gitu. Kalau ditolak ya talak aja. Wal Aisah itu adalah wanita monopos, wanita yang sudah tidak ada haid lagi. Ya kapan ditunggunya? Wis, kalau mau cerai wis cerai aja, itu nggak usah nunggu waktu. Jadi maka nggak berlaku yang namanya tolak sunnah dan tolak bid'ah, itu nggak berlaku. Ya, wal hamil, kemudian wanita yang lagi hamil, nggak berlaku baginya tolak sunnah dan tolak bid'ah. Wal mukhtali'atul lati lam yadkhulu biha, yaitu orang yang wanita yang lagi khulu, ya, wanita yang lagi khulu, kemudian wanita yang lagi khulu allati lam yadkhuluha, dan belum dicampuri. Wanita ini dalam posisi khulu, mengajukan cerai,
itu, dan belum dicampuri. Nah, maka wanita yang jenisnya seperti itu tidak berlaku baginya talak sunnah dan talak bid'ah. Ya, jadi itu. Jadi wanita kalau menurut di sini ketika wanita lagi hamil itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh malah ketika lagi haid. Baik, selanjutnya faslun ai hada fasl. Wa yamlikul khurru salasata tatliqatin. Wa yamliku memiliki siapa al khurru, orang yang merdeka, maksudnya tidak budak ya, tidak budak. Salasata tatliqatin, mempunyai 3 talak. 1, 2, 3 sampai 3. Makanya ada talak 3. Ya. Orang itu kalau sudah talak 3 itu syarat mutlaknya harus dikawini orang lain kalau mau rujuk. Ya. Tapi kalau hanya talak 1, ya, kalau hanya talak 1 udah tidak perlu dikawini orang lain, rujuk ya rujuk saja. Itu ya. Maka ada kalau saking jengkelnya, udahlah kamu saya talak 3 langsung. Itu saking jengkelnya udah. Sudah nggak ada kemungkinan untuk kita gabung, kita bersama lagi gitu. Udah talak 3 langsung seketika itu. Bisa jatuh itu. Ya. Tapi ada yang mengatakan walaupun kita talak 3 karena itu saking emosi, maka itu tetap jatuh talak 1. Masih tetap jatuhnya talak 1 karena itu mungkin lagi emosi. Ya. Terkecuali tanpa adanya emosi, benar-benar sadar betul. Udah, saya ini sadar gak emosi, udah kamu saya talak 3. Kalau udah talak 3 udah, harapan untuk rujuk, harapan untuk kembali, harapan untuk bersama lagi itu berat. Ya, berat. Makanya kalau memang naudzubillah seandainya ditakdirkan untuk jadi talak, ya udah talaknya talak 1 aja. Ini sampai 3 kali, jatahnya orang yang merdeka. Jatahnya orang yang merdeka bukan budak. Sampai 3 kali kembali, tolak lagi 3 kali kembali gitu. Kemudian wal abdu tatliqata ini bagi hamba atau budak itu cuman 2 talak, cuman 2 kali saja. Ya, cuman 2 kali. Wa yasikhul istisna fit tolak, sah hukumnya memberikan istisna, pengecualian fit tolak di dalam talak. Ya, yang penting idza wasalahu bihi. Ya, yang penting langsung kata-katanya. Umpamanya gini, kamu saya talak 3 kecuali 2. Itu boleh kayak gitu. Berarti tolaknya masih sah 1. Kamu saya talak 3 kecuali, ya istisna ini, kecuali 3. Nah 3-nya ini kecuali. Nanti kalau memang apa ya, udah ditolak, wah kayaknya udah nggak ada harapan untuk bersama, udah jatuh umpamanya talak 3-nya. Ya intinya begini, intinya saya talak 3 kecuali 2. Kamu saya talak 3 kecuali 2. Ada kecualinya. Berarti masih berlaku 1, bukan talak 3. Itu masih gampang. Kalau talak 1 untuk kembali itu masih gampang. Untuk bersama lagi masih gampang. Untuk rujuk kembali itu masih gampang. Tapi kalau sudah 3 repot. Ya. Itu kemudian wayasihu ta'liquhu bisifah. Sah, ya, tolak dengan menggantungkan sifat. Umpamanya awal Januari kamu saya tolak, itu juga sah. Pas jatuh awal Januari udah ditalak, boleh. Pokoknya awal tahun kamu saya talak.
Nah, sebelum awal tahun belum jatuh itu talak. Nah, itu menggantungkan sifat. Kapan sifatnya ini? Ya. Wasartin atau syarat. Pokoknya kalau kamu di syaratnya kamu kalau enggak kamu kalau enggak ngikut apa kata saya, kamu kalau bandel enggak ngikut apa-apa yang kata saya, maka kamu akan saya tolak. Ternyata beneran istrinya enggak ngikutin apa kata suami, berarti jatuh talak. Itu dengan syarat. Ya, berarti talaknya dengan syarat. Kemudian wala yaqau, dan tidak jatuh apa atau laku tolak qablan nikah, sebelum nikah. Ya, pokoknya kamu kalau tak nikahi nanti tak tolak. Nah, itu nggak jatuh tolaknya, nggak bisa. Belum dinikah mau ditolak, nikah aja belum kok talak ya, nggak bisa. Pokoknya kamu saya nikahin nanti saya talak. Nah, itu nggak jatuh, nggak berlaku itu, nggak berlaku. Ya. Karena kalau syarat dengan sifat itu berlaku. Dah 2 tahun lagi kamu saya talak, itu berlaku, boleh. Ya. Pokoknya kalau dalam 1 tahun ini kamu masih bandel aja, masih nggak bisa dinasehati, udah saya talak kamu. Maka kok setahun bener-bener istrinya ini nggak berubah tingkah lakunya, berarti jatuhlah talak itu. Itu dengan syarat. Wa arbaun, 4 la yaqau talaquhum, tidak jatuh talaknya. Yang pertama adalah sobiyun, ya anak kecil, ya nggak mungkin jatuh itu tolaknya, nggak bisa menjatuhkan talaknya. Wal majnun, ya. Wal majnun itu ketika suaminya gila, nggak mungkin, ya harus sembuh dulu baru bisa mentalak istrinya. Nah, umpamanya nggak dinafkahi gimana? Karena udah gila. Ada seorang suami, umpamanya seorang suami ini sudah mengalami gangguan jiwa gitu, mengalami gangguan jiwa, sehingga suami ini nggak akan bisa mengeluarkan kata-kata talak kepada istrinya. Nah, kan kasihan istrinya itu, ya. Tetap itu nggak akan bisa jatuh orang gila itu mentalak istrinya, cuman mungkin dengan cara yang lain, karena dia tidak bisa menafkahi, ya, dan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, tidak bisa memberikan kebahagiaan karena udah gila, udah gangguan jiwanya udah parah umpamanya, maka boleh mengajukan khulu seorang istrinya itu, mengajukan gugatan cerai boleh, ya. Tapi suaminya udah nggak bisa menjatuhkan talak karena jiwanya terganggu itu, ya. Jadi nggak bisa seorang suami yang gila menjatuhkan talak, itu nggak bisa, karena sifatnya dia nggak sadar, bukan dengan akalnya. Itu yang harus diketahui. Pokoknya akalnya itu udah nggak normal. Orang gila menjatuhkan talak, nanti takutnya, ya, bukan karena kemauannya, tapi karena jiwanya terganggu itu, ngeluarin kata-kata talak, maka nggak sah. Nah, kalau udah seperti itu gimana kalau nggak sembuh-sembuh lah? Kasihan kan istrinya, pingin cari suami ya yang bisa menafkahi. Kalau istrinya mau sabar, ya insya Allah surga dunia akhirat umpamanya, kalau memang mau sabar sampai nunggu sembuh. Tapi kalau nggak mau sabar, cari nafkahnya siapa, untuk anak itu siapa, nah ya kalau mau pingin kawin lagi, ya jatuhlah khulu, maksudnya istrinya gugat cerai kepada suaminya karena suaminya sudah tidak bisa menafkahi. Wan naim, dan orang yang lagi tidur, kan nggak mungkin lagi tidur itu menjatuhkan talak. Ngigo umpamanya, itu nggak sah. Orang lagi tidur ngigo, kamu saya cerai kamu, udah sana, padahal lagi tidur. Nah, ini nggak boleh, nggak jatuh, nggak normal itu, berarti itu bukan akalnya, di alam sadar itu, ya belum jatuh.
Nah, yang terakhir wal mukrohu, orang yang dipaksa. Istrimu cerai, kalau nggak cerai tak bunuh kamu. Karena istrimu mau tak kawin ini umpamanya. Ya, kalau kamu nggak mau nyerai istri kamu, mau tak bunuh. Nah, ketika dia karena takut terus jatuh, dia ngucapin udah saya talak, nggak sah karena paksaan. Ya, karena ada faktor paksaan, itu nggak boleh. Ya, jadi 4 tadi, sobiun, anak-anak yang kemudian orang gila, kemudian kalau lagi tidur, kemudian lagi dipaksa. Dalam kondisi dipaksa itu tidak boleh. Nah, kalau dipaksa kan ya segala sesuatu ya nggak boleh ada paksaan. Orang masuk Islam aja juga nggak boleh ada paksaan. Ketika ada paksaan pasti hasilnya nggak maksimal, nggak rela. Karena ini sebuah akad juga. Akad kalau dipaksa itu nggak sah. Maksudnya nggak jadi sesuatu hal yang berkah gitu loh. Ya, ketika akad nikah juga sebuah akad. Ketika kita pisah juga akad. Nah, kalau salah satu ada yang dipaksa, maka akad itu otomatis nggak sah, begitu. Perceraian itu nggak sah karena ada keterpaksaan tadi, ya. Jadi 4 itulah yang tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya atau kepada seorang perempuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Iya, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hah? Ya mestinya tahu. Oh, suaminya kok kondisi ya kan tahu. Wanita ini nggak sholat lagi nggak ngapa-ngapa, biasa sholat kok nggak, ya mesti tahu. Masa suaminya sendiri nggak tahu? Ya kalau nggak tahu banget ya udah kebangetan itu suaminya ya. Kalau nggak tahu kondisi istrinya seminggu nggak sholat, berarti itu kan haid. Hah? Ya, yang kedua gimana Pak Rahmat? Yang kedua, apakah seorang istri bisa menjatuhkan talak, sedangkan istri kan boleh membuka? Apakah bisa? Ada yang salah. Ya istri kan, kalau istri bukan talak, istri namanya khulu. Istri menjatuhkan gugatan cerai itu namanya khulu. Kalau suaminya sudah nggak beres nih ya sudah nggak beres atau KDRT, kekerasannya udah membahayakan, dia ngajukan khulu nggak apa-apa, ngajukan gugatan cerai boleh dengan alasan ini. Tapi biasanya kalau khulu itu dengan syarat tebusan, ya, karena suami kan memberikan mahar. Nanti ketika istri menjatuhkan gugatan cerai, maka apa yang disyaratkan kepada suami ini? Ya udah, saya terima gugatannya, saya terima gugatan cerainya, asal dikembalikan uang saya 100 juta. Karena dulu ya mahar saya 200 juta. Itu maksimal kembalinya itu separuh. Kalau hulu. Kalau istri yang minta loh ya, boleh suami mengajukan minimal maksimal separuh dari mahar tadi. Umpamanya maharnya 100 gram emas, ya maksimal 50 gram diminta. Nah, ketika istrinya itu setuju, oke, saya bayar, maka sah, jatuhlah talak yang dijatuhkan oleh seorang istrinya, itu namanya khulu. Itu Pak Rahmat. Ya, emang ada ya di sinetron itu ya. Ada lagi, Pak? Waalaikumsalam. Harus menikah lagi. Hah? Ini perempuan syaratnya harus nikah lagi dan sama suami barunya itu udah digauli ya, terus itu dicerain nunggu masa iddah baru bisa nikah.
sama suami yang pertama? Hah? Enggak, laki-laki nggak usah nikah lagi. Istrinya ini harus nikah lagi, syaratnya itu. Kalau talak 3, ya. Jadi banyak syaratnya. Talak 3, umpamanya udah selesai talak 3 kamu. Di kemudian hari berjalannya waktu ketemu lagi kok jatuh cinta lagi. Gimana kita nikah lagi? Ya udah, suaminya itu harus nikah dulu. Kamu nikah dulu. Kan ada itu cerita wallahu alam ya, bener apa enggak? Cerita seorang Kiai Haji Musta'in Tebuireng itu pernah cerita di dalam kajian tafsir aktualnya itu. Jadi ada orang Arab nih. Orang Arab udah talak 3 nih. Udah ditalak 3 itu istrinya. Ya, istrinya udah ditalak 3. Nah, dia kepingin kawin lagi, kepingin balik lagi karena udah talak 3. Udah, kamu nikah lagi sama siapa? Tapi jangan sama orang Arab. Jangan orang-orang pribumi sini. Kamu nikah sama supir. Akhirnya dinikahin sama supirnya orang Indonesia. Ya kan? Ini walam cerita apa? Karena nikah sama orang Indonesia, dinikahi sama orang Indonesia nih, istri yang orang Arab itu, karena pingin dirujuk kembali, dikasih syarat untuk nikah lagi, nggak apa-apa kamu nikah sama orang Indonesia ini. Nah kebetulan supirnya yang disuruh nikahin. Yang penting nikah sama orang gitu aja intinya, ya kan? Karena udah nikah, dia tahu dari suaminya ini mungkin memperlakukan dengan romantis, dengan nyaman, sehingga kenyamanan, ketenangan itu didapatkan dari seorang suami Indonesia tadi. Akhirnya nggak mau dicerai, bawa pulang ke Indonesia. Ya udah, ya nggak apa-apa, nggak boleh aja. Kalau nggak mau cerai, nggak boleh dipaksa cerai. Ya, walaupun nanti tadi itu perjanjiannya harus disuruh cerai karena dibayar, itu kan urusan perjanjian dia. Ya, tapi secara syariat nggak boleh dipaksa, itu loh. Itu kan niatnya suruh ngawinin orang Indonesia, biar tidak sama orang Arab lagi, begitu. Yang penting dia syaratnya kawin lagi dah, kawin dulu baru bisa kita rujuk, bisa kita tarik kembali. Ya, nggak hanya sekedar dikawin, harus digauli dulu. Ya, itu syaratnya, digauli dulu. Kemudian syarat ketiga harus diceraikan dulu sama suami yang kedua tadi. Dan nunggu masa iddah baru bisa dikawin lagi. Nah, repot-repot kalau udah talak 3 itu repot, ya. Maka jangan seemosi apapun, satu aja talaknya. Kalau memang terjadi dan naudzubillah jangan sampai terjadi talak itu. Ya. Karena walaupun dibolehkan, tetap Allah itu sangat nggak suka. Baik, Pak Mujib, terakhir tadi. Iya, tanggal sekian bulan apa gitu. Bisa jadi kebenaran atau Hah? bisa jadi kebenaran nikah kontrak. Dinikahin kontrak. Itu kan bukan, itu kan lihat yang membedakan tuh niat awalnya kalau kontrak itu Pak Mujib. Sebelum nikah. Iya, sebelum nikah kan dia udah mau cerai gitu. Kontraknya habis. Ini kan enggak. Awalnya memang enggak ada cerai. Ya kan? Kalau nikah normal kan awalnya nggak ada niatan cerai. Di kemudian hari kau punya masalah, ya udah, tapi ditalak dengan syarat, dengan sifat. Dah, kamu tahun depan karena aku udah bosan sama kamu, udah tahun depan saya talak kamu. Ya udah, pokoknya jatuh tahun baru, udah otomatis itu jatuh. Talaknya udah bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi. Tapi kalau dikategorikan kawin kontrak, bukan. Kawin kontrak kan itu asalnya bukan siapa-siapa. Yuk kita nikah, tapi sebulan aja ya, nikah setahun aja ya. Nah, di awalnya kan niatnya sudah seperti itu. Udah ada niatan jelek untuk talak, untuk cerai. Nah, itulah yang sekarang tidak diperbolehkan oleh Islam. Dulu masih diperbolehkan, belum ada mansuh. Hukum itu belum dimansuh, belum dihapus. Dulu karena apa ya? Karena orang dulu kalau lagi peperangan itu ya udah, kebutuhan biologisnya ini berbahaya kalau nggak disalurkan. Maka tahanan-tahanan ya, atau ketika tinggal di situ orang-orang pribumi itu boleh dinikahin kontrak. Karena untuk melampiaskan
kebutuhan biologisnya itu. Maka ada kemarin itu salah satu ulama, nggak tahu alam ini mungkin bikin hukum, seandainya ya zaman sekarang ada perang seperti itu, terus nggak pulang beberapa bulan, beberapa bahkan setahun nggak pulang, ditugaskan di mana gitu. Nah itu gimana? Itu kebutuhan kan nggak bisa kita halakkan. Maka ada sebagian ulama, Allah alam ini kebenaran apa enggak begitu, ada yang memperbolehkan kawin itu gitu loh, karena sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah sekarang kalau udah ditugaskan, udah nikah, baru berjalan nikah setengah tahun, udah tugasnya di luar negeri, lama di sana, ya lagi menggebu-gebunya itu. Coba kalau kita pikir itu kan harus dikeluarkan dengan hukum fikih yang benar itu seperti apa, ya kan? Begitu. Ya, nah, masih boleh, pokoknya belum jatuh sifatnya tadi. Pokoknya awal tahun baru, Desember akhir tanggal 25, 26, 27 itu masih bisa. Ya, perpisahan, ayo kita. Ya, mau awal tahun belum jatuh itu. Ya, Pak gitu. Pokoknya jatuhnya pas tanggal 1 Januari awal tahun. Nah, itu udah jatuh talak, nggak boleh. Ya, awal tahun baru berarti jam 12.00 di malam tahun baru itu udah nggak boleh. Kalau masih jam 10 boleh, Pak Tony. Gimana? Itu udah jatuh itu. Kalau kita cabut lagi berarti itu rujuk kembali. Biar jatuh dulu baru jatuh kembali, baru kita rujuk kembali boleh. Jatuh talak dulu lah istilahnya. Wong cuman talak 1. Kan udah ucapan. Kalau memang udah ucapan itu jatuh, mungkin kena kafarat, kena denda. Ya, itu udah ucapan, nggak boleh dimain-mainin talak itu. Udah tanggal 30 nih, mau tanggal 1 Januari saya cabut lagi. Nah, itu kena kafaroh namanya, kena denda. Itu berarti melanggar janji, melanggar omongannya sendiri. Itu kena kafaroh. Kafarohnya bisa puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan fakir miskin, ta'amu miskin 60 orang. Itu, atau memerdekakan budak. Kan nggak mungkin memerdekakan budak, sekarang udah nggak ada budak. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut kayaknya berat, ya kayaknya berat dah. 2 bulan sebulan aja berat kok. Ramadan itu kalau nggak wajib nggak mau dia gitu. Nah apalagi 2 bulan. Mungkin yang bisa ditempuh memberikan fakir miskin 60 orang, itu kafarohnya itu. Ya semua sih, kalau kita nadar pun, kalau kita nadar nggak ditepati ya kena kafaroh. Itu sama dengan nadar. Ya, nadar itu kalau nggak ditepati ya kena kafaroh. Kalau kita nggak mampu menepati berarti kena kafaroh, kena denda. Nadar. Ya, gitu. Baik, cukup ya. Oke. Kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة سن الخاتمة. اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.